Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Vania Pratita dengan nomor urut 10 dari kelas 1243 akan menjelaskan mengenai analisis dari permainan bola basket. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga hari ini baik-baik aja. Sebelum kita masuk ke materi analisis, alangkah baiknya kalau kita tuh lihat dulu apa sih definisi dari bola basket itu sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak tahu kan kita nanti jadi bingung kan. Jadi mendingan kita cari tahu dulu yuk. Jadi definisi dari bola basket adalah salah satu olahraga bola yang berkelompok yang terdiri dari 2 tim yang berisi 5 orang setiap timnya. Kemudian kedua tim tersebut saling bertanding untuk mencetak poin dengan cara memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya. Jadi karena kita udah tahu tentang definisinya, akan lebih mudah untuk kalian mencerna apa sih penyerangan, apa sih pertahanan dalam bola basket. Jadi ayo kita langsung aja masuk ke pola penyerangan. Jadi pola penyerangan itu biasa disebut dengan offense, yaitu usaha untuk memasukkan bola ke dalam keranjang dengan tujuan untuk mendapatkan poin. Nah, offense ini biasanya dilakukan dengan cara menerobos pertahanan atau defense dari tim lawan. Jadi penyerangan itu sendiri punya banyak banget macam-macam atau jenis-jenisnya. Nah, yang pertama bakal saya bahas adalah penyerangan bebas atau yang disebut dengan gerakan off the ball. Apa sih? Nah, gerakan off the ball adalah penyerangan tanpa bola atau penyerangan yang sangat bergantung pada teknik, taktik, dan juga kesempurnaan fisik dari individual tiap pemain tim. Meskipun bebas, tapi penyerangan ini harus ada koordinasi dan kerjasama antar tim loh. Kenapa? Karena untuk mewujudkan saling peka pada tiap pemain. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya penyerangan kilat. Jadi penyerangan kilat sendiri juga dibagi menjadi beberapa, dan yang pertama bakal saya bahas ada yang namanya set offense, salah satu serangan yang sudah direncanakan dari awal hingga penyelesaian akhir. Dan yang kedua ada yang namanya fast break, serangan yang dilakukan secara serentak dan cepat sebelum lawan sempat membuat pola pertahanannya. Nah, caranya tuh gimana sih? Caranya adalah menempatkan 1 atau 2 orang penyerang dalam posisi bebas untuk mencetak gol. Pola ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama adalah tidak terlalu menguras stamina para pemain, juga sangat efektif untuk mencetak skor. Tapi pola ini juga memiliki kekurangan, yaitu bagi pemain yang belum terampil ketika memberikan umpan kepada penyerang, biasanya akan melenceng. Nah, untuk penyerangan kilat yang selanjutnya itu disebut dengan shuffle. Shuffle itu apa sih? Shuffle itu adalah suatu sistem penyerangan yang dilakukan oleh semua pemain dari satu regu dengan bergerak dari satu posisi ke posisi lainnya. Nah, biasanya tuh dilakuin dengan teratur sesuai dengan rencana, biasanya untuk membuka atau mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Yang selanjutnya ada yang namanya double pivot offense. Artinya sendiri adalah cara menyerang dengan menempatkan 2 pemain masing-masing. Biasanya pemain yang ditempatkan adalah pemain-pemain jangkung atau pemain-pemain yang memiliki tinggi yang cukup tinggi. Ada jauh di sudut daerah pertahanan lawan, yang satu di ujung kiri, kemudian yang satu lagi di ujung kanan, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada yang namanya give and go weaver, yaitu artinya adalah serangan bergerombol datang dan pergi ataupun pergi dan datang. Ya, intinya itu cara menyerang suatu regu yang melibatkan 5 pemain untuk terus bergerak sambil saling mengoper. Biasanya dilakukan ini untuk mencapai lubang pertahanan lawan. Nah, playmaker dari pengatur serangan biasanya dilakukan oleh seseorang dari pemain inti. Kemudian, pola ini memiliki kelebihan, yaitu sangat tepat untuk lawan yang mempunyai pertahanan kuat, karena biasanya dapat mengecoh lawan dengan cara passing pendek yang cepat. Namun jangan lupa setiap kelebihan pasti ada kekurangan, karena penyerangan ini memiliki kekurangan, yaitu ketika passing kita melakukan kesalahan, bola akan sangat mudah direbut oleh lawan, dan lawan dapat dengan mudah melakukan serangan balik. Jadi kalian harus hati-hati dalam melakukan give and go weaver. Selanjutnya dari penyerangan kilat ini yang terakhir namanya adalah driving. Driving ini adalah gerakan cepat dan agresif seorang penyerang yang mendribble bola sambil menerobos ke basket lawan dengan keinginan besar untuk mencetak gol. Pola penyerangan selanjutnya, tadi penyerangan kilat. Nah, sekarang penyerangan kilat namun berpola. Penyerangan ini adalah penyerangan yang hanya bisa diterapkan dalam situasi tertentu. Misalnya, lemparan ke dalam atau jump ball, yakni situasi ketika wasit melambungkan bola di antara 2 pemain berlawanan. Adapun situasi jump ball atau bola lambung terjadi pada permulaan pertandingan atau tip off.
Situasi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan secara cepat dan berpola ke pertahanan lawan. Yang terakhir dari penyerangan ada yang namanya penyerangan berpola atau pattern. Artinya adalah penyerangan di mana setiap pemain mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Pergerakan pemain dan bola ditentukan dengan pasti atau telah direncanakan, sehingga tim memperoleh serangan-serangan yang teratur dan sangat menghemat tenaga loh. Penyerangan berpola ini baik dilakukan apabila setiap pemain sukar untuk menembus penjagaan lawan dan usaha-usaha untuk memperlambatkan permainan. Pola ini memiliki keunggulan juga atau dinamakan kelebihan, yaitu mudah dan tidak terlalu menguras stamina saat menyerang. Namun diperlukan latihan pola agar para pemain bisa mengerti apa yang ditujukan oleh playmaker tanpa perlu memberikan isyarat. Tapi ada kelemahannya juga, yaitu lebih lama memakan waktu dan juga sering terjadi salah komunikasi atau miscommunication. Yang selanjutnya kita akan masuk ke pola pertahanan dalam permainan bola basket. Dari namanya aja udah pertahanan, berarti artinya adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Nah, kita udah masuk ke yang namanya pertahanan. Yang pertama ada jenis yang disebut dengan pertahanan daerah atau zone defense. Nah, artinya adalah pertahanan yang dilakukan dengan cara pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Apabila tim mempunyai pemain yang tinggi besar tapi lamban gerakannya, maka pertahanan daerah sangat menguntungkan bagi tim tersebut. Ada macam-macam pola pertahanan daerah. Yang pertama ada 2:1 dan banding 2, kemudian ada 1:2:2, kemudian 2:2:1, ada 1:3:1, ada 2:3, dan 3:2. Kemudian pola ini tentu saja memiliki keunggulan atau kelebihan. Yang pertama adalah sangat baik untuk melawan tim yang lemah dalam memainkan bola. Kemudian yang kedua, pola ini menghalau lawan yang menggunakan penyerangan berpola. Yang ketiga, menyulitkan penyerang yang memasuki daerah pertahanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kekompakan tim dan mengurangi kesalahan individual dalam tim. Kemudian baik untuk melawan penyerang lawan dengan menggunakan pemain pengiring yang memiliki skill mumpuni. Kemudian yang terakhir, baik untuk melawan pemain yang memainkan penyerangan cutting yang terampil. Dalam pertahanan ini juga jelas memiliki kekurangan karena ada kelebihannya. Nah, yang pertama adalah sedikit kesulitan untuk melawan penyerang yang menggunakan pola penyerangan kilat. Kemudian yang kedua, melawan penyerang yang terbiasa dengan memainkan passing yang cepat. Kemudian susah menjangkau lawan yang sering menggunakan penempak jitu dari luar garis 3 point. Kemudian perhatian pemain terpecah antara pemain lawan dan pola pertahanan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, terdapat titik-titik lemah yang tidak terjaga seperti luar daerah 3 point dan daerah lain yang tidak dijaga oleh pola pertahanan daerah. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya pertahanan man-to-man marking atau 1-1. Nah, ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama ada dengan tetap, artinya adalah penjaga harus tetap. Kemudian yang kedua dengan ganti jaga atau dilakukan apabila terjadi pembayangan, maka segera pemain penjaga mengadakan pergantian penjagaan. Kemudian yang ketiga, pertahanan 1-1 dengan penolong. Artinya adalah apabila dalam penjagaan 1-1 terjadi kebobolan dari salah seorang penjaga, maka salah seorang penjaga terdekat harus menolong untuk menutup pemain yang menerobos sampai penjaga yang kebobolan tadi siap untuk menjaganya kembali. Keunggulannya pasti ada dalam man-to-man marking. Apa sih keunggulannya? Keunggulan dari strategi man-to-man ini adalah tim dalam posisi bertahan memiliki kesempatan untuk mencuri bola dari pemain lawan saat melakukan dribble atau disebut dengan istilah steal, atau yang artinya adalah mencuri. Kemudian kelemahannya yaitu seperti mudah dilewati lawan, menuntut pemain harus terus fokus, jadi tidak boleh pecah fokus. Kemudian membutuhkan pemain yang juga memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Saya kira sekian untuk apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terlalu banyak kata-kata yang bertele-tele atau ada kata-kata yang kurang sopan dalam penyampaian. Semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.